Pertanyaan berikutnya adalah, seperti apakah pribadi Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus bergender feminim atau wanita? Dan bagaimana dengan kesaksian Pendeta ES tentang mimpinya bercumbu mesra dengan Roh Kudus seperti layaknya suami istri? Silakan, Pak. Roh Kudus itu kan namanya roh, itu kan roh itu artinya tidak bertubuh. Ya, roh itu artinya tidak bertubuh. Kalau kita melihat dalam Lukas ya, Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Mungkin dari atas ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini peristiwa kebangkitan ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kata hantu di sini itu bahasa Yunaninya pneuma, roh. Jadi mereka melihat roh. Akan tetapi dia berkata, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakimu, aku sendiri ini, raba aku, lihatlah. Karena hantu, karena pneuma, roh, tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Artinya apa? Roh itu tidak ada daging, tidak ada tulang. Roh itu tidak bertubuh. Kalau roh tidak bertubuh, berarti roh tidak punya jenis kelamin. Maka roh tidak bisa dianggap laki-laki atau perempuan. Itulah sebabnya di dalam bahasa Yunani, kata pneuma itu ditulis kata ganti bentuk netral. Tapi ada yang aneh. Yang aneh itu adalah ketika Yesus bicara tentang Roh Kudus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Di sana digunakan kata ganti. Tapi kata gantinya ternyata kata ganti bentuk maskulin, yaitu laki-laki. Kita lihat ya, Yohanes 16 13-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari diri sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dia akan memberitahu padamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Sebab itu dia akan memberitakan padamu hal-hal yang diterimanya daripada aku. Semua kata ganti ia ini itu bentuk bahasa Inggris ya. Kata he mungkin saya bantu kita melihat ini ya. Yohanes 16 ayat 13 ya.
Ini kata Yunani yang dipakai adalah ekeinos. Ya, ekeinos. Kalau saudara bisa lihat ada keterangan yang di bawah sini yang saya ini ya. Iya. Untuk kata ekeinos itu demonstratif pronoun nominatif maskulin singular. Jadi M-nya itu maskulin. Ya. Nah, kalau begitu memang karena dia maskulin maka dengan tepat diterjemahkan he. Maka itu adalah kata ganti bentuk laki-laki. Jadi artinya begini, roh itu sebenarnya karena tidak berjenis kelamin maka dia netral. Tapi kenapa kok di Yohanes 16 ayat 13-14 digunakan kata ganti he maskulin? Karena itu mau menunjukkan bahwa yang namanya roh itu bukan hanya sekedar kuasa seperti dipercaya oleh saksi-saksi Yehova. Tapi itu adalah pribadi. Dia adalah Roh Kudus itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Dan untuk menggambarkan kepribadian berarti dia perlu digambarkan dengan orang. Dan di dalam teks itu dia digambarkan dengan orang laki-laki, bukan perempuan. Karena itu kalau sampai ada muncul pemikiran tentang Roh Kudus perempuan, itu sudah menyimpang dari Alkitab. Pertama sudah menyimpang karena roh itu mestinya netral. Tapi kalau mau diberikan jenis kelamin untuk menunjukkan kepribadiannya, yang dipakai oleh Alkitab itu maskulin, bukan feminin. Baik. Nah, sehingga kalau sampai pada akhirnya bisa memunculkan suatu mimpi kah atau apa penglihatan, saya tidak tahu dengan itu dia, tapi Roh Kudus perempuan itu menurut saya itu mimpi yang keliru itu. Tapi walaupun mimpi ya namanya mimpi, orang kan tidak bisa kontrol mimpi. Mimpi boleh aneh-aneh saja, seperti apa terserah. Hanya kalau mimpi itu dijadikan dasar untuk menyatakan sesuatu kebenaran, nah itu jadi masalah. Ya, lagi pula kalau mau menggambarkan, sebenarnya memang gambaran umat Allah dan Tuhan itu juga gambaran mempelai. Di dalam perjanjian lama, Yahweh itu mempelai prianya, laki-lakinya Israel mempelai perempuan. Di dalam perjanjian baru, Kristus itu mempelai laki-laki, jemaat mempelai perempuan. Nah, dalam mimpi ini, yang mempelai laki-lakinya manusia. Yang mempelai perempuannya Roh Kudus. Aneh itu. Iya. Ya. Baik. Jadi ya saya tidak mempersoalkan mimpi itu karena orang mungkin tidak merencanakan untuk bermimpi seperti itu. Yang titik salahnya adalah menjadikan mimpi itu menjadi dasar untuk menyatakan atau mengajar sebuah kebenaran. Iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Esa Sor.